Oke, salam planter kelapa sawit Indonesia, salam buat petani pemula ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat-sahabat petani ya. Ini cuman 3 pokok yang di petani lihat kan ya. Satu sana, dua, sama sana tiga. Tiga pokok, ini umur 8 tahun 4 bulan ya. Jadi buat sahabat-sahabat, kita itu kalau berkebun kelapa sawit itu memang harus ke hati ya. Jangan kita terlalu banyak mendengarkan cerita orang lain. Kadang-kadang kalah kita itu mendengarkan cerita orang bahwasanya cara perawatan yang benar itu seperti ini, seperti itu. Belum tentu. Kenapa? Sawit itu tergantung dari 3 aspek. Yang pertama, tergantung dari suatu daerah itu berbeda-beda iklimnya. Yang kedua, suatu daerah itu berbeda-beda kondisi tanahnya. Dan suatu daerah itu berbeda-beda cara perawatannya masing-masing. Jadi kita itu harus kita pahami, jangan kita samakan suatu daerah itu sama perawatan dengan ini. Jadi maka itu kita yang ditanya itu kondisi tanah lahannya seperti apa, warna tanahnya seperti apa, kesuburannya tanahnya seperti apa. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, gimana cara menentukan kondisi tanah kita? Kondisi tanah kita itu mudah kita tentukan dengan cara yaitu kalau tanah itu ditumbuhi oleh rumput-rumput yang menyejukkan tanah, rumput-rumput yang dominannya rumput itu banyak kandungan airnya, banyak kandungan seratnya, banyak kandungan kelembapan air pada tanahnya, itu adalah tanah yang ciri-cirinya subur. Yang kedua, tanah-tanah yang ciri-ciri subur itu adalah apabila tanah itu, suatu daerah itu banyak namanya binatangnya binatang pacat. Ya. Pacat itu adalah binatang yang sejuk dan dingin. Apabila binatang pacat itu ada suatu daerah tersebut, itu adalah lahannya atau kondisi tanah daerah tersebut itu adalah tanah yang sangat subur, kaya dengan tanah mineral. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, itulah tandanya. Kenapa? Karena di petani, di kampung orang tua di petani itu, tanahnya banyak pacat. Apabila kita berdiri seperti ini, itu pacat udah begini-gini dia tuh. Mau naik ke atas gigitnya kita. Itu banyak. Itu tandanya tanah yang subur. Karena orang tua di petani itu sawitnya udah tinggi, tidak pernah dipupuk sama sekali, tidak pernah. Mulai dari tanam sampai sekarang. Tapi hasilnya luar biasa, besar-besar buahnya. Diakui karena tanah mineral, kandung mineralnya sangat banyak. Begitulah, apalagi kalau dipupuk lagi, aduh lebih mantap. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kita itu harus tahu kondisi cuaca dan iklim. Iklim ini kan satu daerah itu berbeda-beda. Ah, ada yang panas, ada yang dingin, ada yang sejuk gitu. Dan ada juga kondisi tanahnya itu berbeda-beda, ada yang berbukit, ada yang miring, ada yang pasir gitu. Dan kondisi lahan cara pemupukan itu kan berbeda-beda masing-masing. Ada cara sistem pokep, ada secara sistem tabur, ada sistem cara apa nama itu dekat gawang mati ditaburkan, ada berbeda-beda lah. Jadi intinya adalah kita berani melakukan itu tanpa banyak berteori. Harus banyak kita melakukan praktek di lapangan biar tahu hasil dan mutu kita. Jangan mentang-mentang kita kebun kita luas, tapi kita suruh anggota gini. Tapi hasilnya luas kebun itu tidak mencakupi hasil yang kita inginkan. Contoh, kita mempunyai 5 hektar kebun. Itu sekali panen 14 hari, itu dapat mamanya 14 hari, itu dapat sekali panen 4 ton. Itu salah, rugi dalam berkebun. 14 hari dapat cuma 4 ton, dalam sebulan dapat 8 ton 5 hektar. Itu rugi. Minimal dalam periode pemanenan 10 hari, rotasi 10 hari itu minimal 4 ton. Jadi 3 kali panen itu adalah 16 ton per 1 bulan panen. Itu yang normalnya kalau lahannya 5 hektar. Begitu. Kalau lahannya 4 hektar, minimal sekali panen dalam perlahan itu 3 ton atau 3 ton 500 sekali panen, atau paling rendahnya 3 ton. Itu udah mencapai 9 ton sekali panen per bulannya.
Kalau lahannya 2 atau 3 hektar, minimal 2,5 sekali panen. Itu yang rendahnya ya, bukan yang tingginya hitung ya, hitung yang rendah, itu minimal 2,5 berarti dalam per bulannya itu 7,5 ton per sekali panen dalam per bulan. Jadi kalau lahannya 2 hektar, jadi per sekali panen dalam 10 hari itu minimal dapat 1,5 atau dapat 2 ton paling rendah atau 2,2. Jadi dihitung dalam 2 hektar itu dapat panen dalam 1 bulan itu minimal 4 ton atau 5 ton dalam panen dalam sebulan dalam 2 hektar. Begitulah harus normalnya. Jadi kalau tidak dapat segitunya, paling rendah 4 ton atau 3 ton lebih, 3 ton 500 2 hektar. Kalau tak dapat itu rugi. Makanya dari situ petani itu banyak yang ngeluh hasilnya tidak sesuai dengan cara perawatan dan cara pendapatan dalam pemupukan yang dilakukan. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, ini sangat bermanfaat untuk petani pemula. Sebagai contoh, jangan terlalu banyak kita melakukan teori. Banyaklah melakukan praktek ya. Kita itu orang kebanyakan ketika itu kan mereview buah, ngasih semangat atau edukasi. Iya, semangat dikasih semangat. Cuman dikasih cara perawatan. Gimana cara perawatan, gimana cara pemupukan, gimana cara melakukan agar sawit itu bisa meningkatkan hasil produksi. Jangan cuma cara menengok buah banyak, dengan cara memposting buah banyak, dengan cara pemupukan gini-gini gitu. Itu tidak fair namanya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Bermanfaat untuk petani pemula. Oke, salam planter. Nah ini guys buahnya yang kita lihat. Kondisi buahnya. Kita berdiri sini aja ya. Kita ngambil yang kelihatan saja, nggak kelihatan, nggak usah kita posting ya. Nah itu guys, nah ini tuh udah kelihatan buahnya ya. Yang kelihatan saja yang kita posting. Nah ini itu ya kan kondisi buahnya, sama yang di sana ujung tuh kelihatan, sama yang di bawah lembah itu. Nah tuh di situ ada guys. Nah tuh tuh. Jadi setiap pokok itu berbuah ya, berbuah. Nah, berbuah. Jadi inilah buahnya. Nah, jadi buat sahabat-sahabat, tidak ada yang tidak berbuah. Nah, nih buah. Itu sana buah tuh buah yang besar dulu yang viral. Sama yang ini tuh buah juga tuh. Nah, nih guys. Nah, biar dipahami ya buat petani-petani semuanya kondisi sawitnya. Kita enggak tengah-tengah ada sini guys. Kita di bawah bukit ya, di bawah tuh guys. Nah, itu buahnya. Nih. Keren. Itu sana 2 sama sini. Nah, tuh juga belakang tuh situ. Nah, ini mantap mantap. Nah, itulah. Jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan ya? Lagi untuk meningkatkan hasil produksi kita itu tidak ada lagi. Harus banyak melakukan praktek daripada teori ya. Banyak melakukan praktek ya. Oke, sahabat-sahabat petani kelapa sawit Indonesia.